Halo semuanya, di video kali ini kita akan mengadakan kuis. Kuisnya seputar materi mata kuliah ilmu jurnalistik. Akan ada 2 kelompok yang akan mengikuti kuis ini. Jadi langsung saja kita lihat. Oke. Ready, set, and begin. Pertanyaan pertama. Siapa yang tahu sejarah jurnalistik? Oke, kita pilih kelompok Jun Jongkook. Sejarah jurnalistik senantiasa merujuk pada akta diurna pada zaman Romawi kuno masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar 100-44 sebelum Masehi. Apa itu akta diurna? Akta diurna, yakni papan pengumuman, sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang, diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers media massa, atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai Bapak Pers Dunia. Saat berkuasa, Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota Senat setiap hari diumumkan pada akta diurna. Papan pengumuman itu ditempelkan atau dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum, Stadion Romawi, untuk diketahui oleh umum. Dari kata akta diurna inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal, yakni kata diurnal dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari. Diadopsi ke dalam bahasa Perancis menjadi du jour dan bahasa Inggris journal yang berarti hari, catatan harian atau laporan. Dari kata diurnari muncul kata diurnalis dan jurnalis wartawan. Oke, jawabannya benar. Ada yang mau nambahkan? Mang Minjong! Ya, silakan grup Pak Minjong. Dalam sejarah Islam, cikal bakal jurnalistik yang pertama kali di dunia adalah pada zaman Nabi Nuh. Saat banjir besar melanda kaumnya, Nabi Nuh berada di dalam kapal beserta sanak keluarga, para pengikut yang saleh, dan segala macam hewan. Untuk mengetahui apakah air bah sudah surut, Nabi Nuh mengutus seekor burung dara keluar kapal untuk memantau keadaan air dan kemungkinan adanya makanan. Sang burung dara hanya melihat daun dan ranting pohon zaitun yang tampak muncul ke permukaan air. Ranting itu pun dipatuk dan dibawanya pulang ke kapal. Nabi Nuh pun berkesimpulan air bah sudah mulai surut. Kabar itu pun disampaikan kepada seluruh penumpang kapal. Atas dasar fakta tersebut, Nabi Nuh dianggap sebagai pencari berita dan penyiar kabar wartawan pertama kali di dunia. Kapal Nabi Nuh pun disebut sebagai kantor berita pertama di dunia. Wah, jawaban kalian semuanya bagus, keren-keren. Oke, ke soal selanjutnya. Pertanyaan kedua. Kenapa jurnalistik masuk dalam komunikasi massa? Mang Minjong! Oke, kelompok Pak Minjong. Menurut Profesor Onong Jana Effendi, jurnalistik didefinisikan sebagai keterampilan atau kegiatan mengelola bahan berita mulai dari peliputan sampai kepada penyusunan yang layak disebarluaskan kepada masyarakat. Menurut Profesor Dedi Mulyana, komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak, surat kabar, majalah, maupun elektronik. Lalu kenapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa? Karena jurnalistik menyampaikan informasinya melalui media massa, itu sebabnya masuk komunikasi massa. Wah, bisa juga diterima jawabannya. Oke, ke soal selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Siapa yang tahu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers? Mang Minjong! Coba jelaskan.
전용국! 국방의 전용국! Oke, kelompok Jun Jungkook, coba jelaskan. Yang pertama, untuk menginformasikan. Dalam media informasi, pers memberikan dan menyebarluaskan hal-hal yang perlu kita ketahui, yaitu informasi. Yang kedua, untuk mendidik. Pers itu sebagai sarana pendidikan massa. Pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Yang ketiga, untuk menghibur. Pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bergambar, dan lainnya. Dan yang keempat, sebagai pengawasan sosial. Dalam fungsi kontrol sosial ini terkandung makna demokratis yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, dukungan rakyat terhadap pemerintah, pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat, kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Oke, jawabannya tepat sekali. 오, 야, 진짜? Oke, ini udah 3 soal guys, jadi kurang 1 soal lagi. Untuk soal yang kali ini peraturannya berbeda, karena saya kasih kesempatan untuk 2 kelompok untuk menjawab soalnya. Oke? 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 Oke. Soal terakhir. Sebutkan dan jelaskan 4 teori pers. 망민정! Oke, kelompok Pak Minjong. 4 teori pers. 1. Authoritarian teori. Menurut teori ini, pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Pada teori pers seperti ini, pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Ditambah lagi pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Negara penganut authoritarian teori yaitu negara-negara Asia dan Amerika Latin. 2. Libertarian teori. Teori jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Pers dalam pandangan teori libertarian ini harus memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk membantu manusia dalam menemukan kebenaran hakiki. Teori ini dipraktikkan di Inggris lalu menyeberang ke Amerika bahkan ke seluruh dunia. Oke, selanjutnya kelompok Jun Jungkook. 3. Soviet Komunisme Teori. Media massa pada pers teori ini berperan sebagai alat pemerintah dan bagian integral dari negara, dan media massa mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Pers komunis menuntut agar pers melakukan yang terbaik bagi pemerintah dan partai politik, sedangkan apabila sebaliknya dianggap sebagai bentuk perlawanan atau immoral. Negara yang menganut teori ini adalah Cina, Kuba, dan Korea Utara. 4. Social Responsibility Theory. Pada teori ini pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak. Teori ini sebagai upaya untuk mengatasi kontradiksi antara kebebasan pers, media massa, dan tanggung jawab sosial yang diformulasikan. Contoh negara yang menganutnya yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Wah, jawaban kalian semuanya bagus dan benar. Kasih tepuk tangan dulu. Oke semuanya, karena semua soal sudah dijawab dengan baik oleh kedua kelompok, jadi kuis ini sudah berakhir. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Worldwide Oke pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya.